Cek 1 2 3. Suara saya kedengaran? Ora ya Allah. Kedengaran, Pak. Oke, kita mulai saja program kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di malam hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah sistem basis data. Di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang operator pembanding dan operator logika. Ini beberapa operator yang mungkin sering akan kita hadapi ya kalau kita membuat program atau membuat aplikasi. Di dalam bahasa pemrograman apapun, kita akan mengenal namanya operator pembanding dan operator logika. Apa sih operator pembanding dan operator logika itu? Mungkin yang belum tahu atau masih lupa. Ya, operator pembanding untuk membandingkan dua variabel ya, sama seperti operator logika. Logika itu ya menggunakan operator logika biasanya yang paling sering dipakai adalah AND, OR, NOR, NOT gitu ya, SOR gitu ya. Di mata kuliah aljabar ya, atau mata kuliah apa ini namanya? Teori bahasa otomata biasanya. Nah, kita akan belajar di malam ini tentang operator pembanding dan operator logika di dalam MySQL. Gunanya untuk apa? Nanti mungkin kita akan pelajari kegunaannya. Yang pertama, operator pembanding. Jadi apa itu operator pembanding? Operator pembanding itu yang membandingkan dua variabel atau dua field ya. Ada lebih besar, pakai simbol lebih besar, B gitu ya. Kalau dalam matematika dasar kita pelajaran matematika di SD itu ya. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tidak sama dengan. Kalau operator logika sama seperti operator pembanding, operator logika itu ya sama membandingkan, tapi untuk tidak mengetahui lebih kecil lebih besar, tapi untuk outputnya itu biasanya 0 atau 1 atau yes atau true atau false ya, yes atau no gitu ya. Contohnya operator pembanding itu dan, or, not, ada juga lebih kecil sama lebih besar itu juga termasuk dari operator pembanding, operator logika. Operator logika AND biasanya pakai simbol NN atau pakai tulisan AND atau pakai OR atau garis lurus 2 kali. Contoh implementasinya dalam MySQL untuk operator pembanding. Contohnya saya punya tabel karyawan. Makanya di sini saya tulis select nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Artinya kita tampilkan nama, jenis kelamin, dan tanggal lahir. From karyawan artinya dari tabel karyawan. Dengan klausa untuk operator pembanding kita harus menggunakan tambahan where ya. Artinya di mana atau ketika tanggal lahir lebih kecil dari 1980. Ini tentunya tanggal lahir lebih kecil dari 1980, bulan 1, hari pertama. Jadi untuk tipe data date atau tipe data tanggal itu defaultnya formatnya itu tahun dulu, bulan dulu, baru hari ya. Itu karena orang barat, orang luar negeri itu ya, entah Eropa atau Amerika itu format yang sering dipakai biasanya menggunakan tahun, bulan, hari. Kita di Indonesia mungkin lebih terbiasa dengan hari, bulan, tahun, tapi karena yang diakui di komputer di bahasa pemrograman itu kebanyakan tahun, bulan, dan hari. Soalnya di sini saya pengen menampilkan nama, tanggal lahir, jenis kelamin yang lebih kecil atau artinya yang lahir sebelum
1980, terus kita urutkan berdasarkan nama. Artinya urutkan berdasarkan nama itu artinya namanya diurutkan dari abjad ya. Artinya abjad itu kan nama abjadnya dari A sampai ke Z. Contohnya di sini, order by nama, outputnya ada A dulu, B, C, D, sampai yang terakhir Z. Ini adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir yang lebih kecil dari 1980. Ini contoh implementasi operator pembanding dalam MySQL. Nah, di dalam MySQL, dalam penulisan tahun itu ada beberapa cara ya. Ada yang menggunakan strip, ada juga yang menggunakan pagar. Contohnya seperti 1971, pagar 11, pagar 12, artinya hari 12, tanggal 12, bulan ke-11. Atau juga digabung tanpa strip ya, 1971, 11, 12, atau diambil tahun yang 2 digit di belakang, 71, 11, 12. Itu beberapa cara penulisan tanggal di dalam MySQL. Jadi ada yang menggunakan strip, juga boleh menggunakan pagar, juga boleh menggunakan titik. Ada juga titik atau digabung. Contohnya di sini ada query select nama jenis kelamin lebih kecil 1980, walaupun di datanya itu pakai strip 1977, strip 10, strip 2, karena di kita SQL-nya tanpa strip, artinya kita gabung langsung itu tetap kebaca. Di sini kita menggunakan operator pembanding sama operator logika ya. Where tanggal lahir lebih kecil 1980 ditambahkan N, artinya N itu kan klausa pertama dan klausa kedua harus benar. Artinya lebih kecil sama 1980 dan jenis kelamin sama dengan laki-laki atau L. Itu contoh implementasi penggunaan operator pembanding dan operator logika di dalam MySQL. Ini contoh lain menggunakan penggunaan cara penulisan tahun ya. Di cara yang berbeda itu kita pakai 2 digit tahun yang di belakang saja 80 0101 tanpa tulis 1900 atau 20. Terus kita juga bisa menggunakan pagar, contohnya seperti ini, hampir sama, atau menggunakan titik. Nah, kita juga bisa menampilkan operator pembanding ditambah dengan operator logika. Contohnya di sini, semuanya kita punya studi kasus. Sekarang kita tampilkan data karyawan yang tanggal lahirnya antara tanggal 1 1980 sampai tanggal 31 Desember 1985. Jadi antara tahun 1980 dan 1985. Dan data ditampilkan berdasarkan urutan nama, cukup tampilkan nama dan jenis kelamin dan tanggal lahir saja yang ditampilkan. Nah, contohnya ada studi kasus seperti itu. Jadi kalau kalian dalam menampilkan data itu yang kalian pikirkan pertama kali itu apa yang ingin ditampilkan. Sebenarnya dalam satu tabel itu kan ada banyak field ya. Ada nama, NIM, tanggal lahir, jabatan, dan lain-lain sebagainya. Nah, apakah kita ingin menampilkan semuanya atau enggak gitu ya? Atau hanya beberapa? Kalau kita pengen nampilkan beberapa ya kita ini bayangkan dulu apa saja yang ingin kita tampilkan karena itu yang kita tulis pertama kali di SQL atau di query. Contohnya di sini kita ingin tampilkan nama, jenis kelamin, tanggal lahir ya. Pertama select nama, jenis kelamin, tanggal lahir. Nggak perlu select bintang, nanti semua field akan tampil. Jadi kalau butuhnya hanya nama, jenis kelamin, tanggal lahir ya select nama, jenis kelamin, tanggal lahir. From karyawan atau from tabel karyawan. Maksudnya from tabel karyawan. Terus kasusnya pengen nampilkan antara 1980 sampai 1985. Ya kita menggunakan klausa where tanggal lahir lebih besar sama dengan 1980 karena antara dua-duanya harus benar. Kita pakai operator logika N dan tanggal lahir lebih kecil 1985. Diurutkan berdasarkan nama atau order by nama. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan tentang operator pembanding dan operator logika. Belum ada untuk pertanyaan.
Nah, sekarang ada kasus bagaimana menghitung umur di MySQL. Jadi di MySQL kita juga bisa menghitung umur atau menghitung usia dari tanggal lahir ya. Jadi kalau ada sistem terus menginputkan nama, tanggal, terus ada inputan umur, itu berarti sistemnya kurang ini ya, kurang relevan, maksudnya terlalu manual gitu ya. Jadi sistem itu kan tujuannya untuk menghindari hal-hal yang manual. Contohnya ya, kadang kita di beberapa form pengisian aplikasi itu entah di rumah sakit atau kita harus menginputkan tanggal lahir juga menginputkan umur. Harusnya kalau sudah pakai sistem, kalau kita sudah input tanggal lahir nggak perlu menginputkan umur ya, karena sistem harusnya udah bisa otomatis menghitung umur dari data tanggal lahir. Nah, untuk menghitung umur ini ada dua cara sebenarnya. Dari sisi back end-nya itu ya, dari sisi bagian back end itu ada dua cara, menggunakan MySQL atau menggunakan bahasa pemrograman. Biasanya seperti itu. Kalau menggunakan MySQL, ya kita pakai query SQL. Kalau kita menggunakan bahasa pemrograman ya variabel tanggal lahir itu kita ambil dulu, kita masukkan ke dalam variabel, baru kita kurangi dengan tahun sekarang. Nah, nanti muncul variabel umur. Itu operator proses menghitungnya pakai bahasa pemrograman. Kita juga bisa menggunakan, karena mata kuliah kita sistem basis data, jadi kita menghitung umurnya pakai MySQL. Contohnya bagaimana? Contohnya di sini kita buat dulu, sebagai contoh kita buat dulu tabel umur dengan isian nama sama tanggal lahir. Isi create table umur, nama varchar 20, tanggal lahir date. Kalau sudah, kita isi datanya, contohnya insert into umur, Budi tahun 1990, Andi 1968, Bejo 1993 ya. Nah, untuk menghitung umurnya, nah ini menghitung umur dengan mengabaikan, ini cara yang mudah ya, mengabaikan hari dan bulan. Jadi nanti outputnya hanya usia tahun saja. Jadi beberapa sistem juga ada yang biasanya kalau sistem rumah sakit itu detail ya. Jadi usia misalnya di sini 24 tahun, 3 bulan, berapa hari gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam sistem lebih detail. Kalau itu artinya kita harus menghitung tahun, bulan, dan hari. Tapi kalau ini contoh hanya yang simpel saja untuk menampilkan usia, logikanya kita tinggal kurangkan tanggal lahir, tanggal sekarang, tahun sekarang kita kurangkan dengan tanggal lahir. Menggunakan SQL dengan cara select bintang, itu artinya kita tampilkan nama, tanggal lahir, usia. Kalau select nama, nanti yang muncul adalah nama saja sama usia. Select bintang, nama tanggal lahir nanti akan muncul. Ini ada fungsi curDate, itu artinya mengambil data tanggal sekarang, tapi dikurung pakai fungsi year. Jadi kita ambil tahunnya saja, dikurangi year, tanggal lahir, artinya dari field tanggal lahir itu diambil tahunnya saja. Tahun sekarang dikurangi tahun tanggal lahir, as usia. Nah, as usia ini nanti akan muncul field baru namanya usia ya, di samping tanggal lahir. Jadi kalau kita tulis as umur, nanti nama fieldnya adalah umur. Jadi seperti itu from tabel umur. Nanti outputnya seperti ini. Nama, tanggal lahir, usianya berapa. Nah, ini cara menghitung umur di dalam MySQL. Oke, seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Jadi field field usia ini nggak perlu dibikin dulu Pak ya, berarti ya? Enggak. Jadi kadang kita dari SQL itu kita bisa nampilkan field baru ya. Mungkin as itu biasanya kita save, contohnya biasanya ada rata-rata umur, itu kan nggak ada field rata-rata ya. Kita biasanya pakai fungsi average, terus as rata-rata, nanti akan muncul rata-rata gitu ya. As, nanti kita gunakan query as itu nanti akan data ada muncul field baru. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Takutnya ada yang bingung. Iya. Makanya kalau nanti rencana Project OS-nya itu sudah bisa buat sistem ya. Jadi kalau teori di SQL ini kurang karena
nanti implementasinya di sistem itu kalian akan menemukan masalah-masalah baru ya, yang nggak kalian temui di teori. Jadi makanya nanti setelah UTS nanti langsung ke koneksi database dengan bahasa pemrograman. Kalau saya nanti ngasih contohnya dengan yang paling umum dipakai adalah web base ya, pemrograman web. Jadi yang paling sering dipakai adalah PHP. Jadi saya kasih contoh dengan PHP. Jadi kalian boleh menggunakan bahasa pemrograman lain, koneksi MySQL dengan Java, Python, sekarang yang lagi rame JavaScript, Node.js gitu ya, atau yang lain sebagainya. Nanti project wise-nya adalah masing-masing sudah bisa buat sistem dari database MySQL. Dari login, menampilkan data, insert data, update data, buat laporan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk tugas 5, jadi tugas yang perlu diperhatikan, tugas saya saling berhubungan ya. Jadi antara tugas 1, tugas 2, dan tugas 3 sampai tugas ini itu saling berkelanjutan. Ini melanjutkan tugas 3 yang kemarin. Kalau tugas 4 itu kemarin itu kan dari website Progress ya, untuk saya wawasan kalian. Paling enggak saya juga ngasih tahu ada website yang gratis, di situ kalian bisa pelajari bahasa pemrograman lain. Nah, di tugas 5 ini melanjutkan tugas yang ketiga. Di tugas 3 itu kan kalian sudah buat nama tabel MHS ini masing-masing ya. Walaupun masih banyak yang salah buat tabel, ada yang buat tabel mahasiswa, tabel pribadi gitu ya. Nanti akan kalau yang buatnya nggak sesuai aturan, karena di soal saya tulis MHS ini masing-masing ya harus sesuai aturan. Kenapa saya buat seperti itu? Karena tujuannya biar tabelnya masing-masing orang berbeda, termasuk database-nya itu ya. Ada yang mengerjakan tugas 3 tapi database-nya bukan database tugas 2, artinya database lain gitu ya. Itu yang juga nggak sesuai dari aturannya. Untuk biar artinya kalian buat database sendiri-sendiri, buat tabel sendiri-sendiri. Makanya saya tambahkan nim masing-masing karena masing-masing kan nimnya beda. Nah, tugas nomor 1 melanjutkan dari tabel MHS NIM masing-masing itu kalian tambahkan field tanggal lahir dan IPK. Kan di situ ada nama, NIM, jurusan sama asal ya, daerahnya. Nah, tambahkan field tanggal lahir dan IPK. Itu tugas pertamanya. Jadi kalau bisa yang di sintaknya atau query SQL-nya itu di screenshot ya atau ditampilkan, nggak cuma output-nya saja. Seperti kemarin ada tugas input data atau buat tabel itu, yang dia tampilkan hanya describe nama tabelnya. Ketika buat tabelnya nggak ada screenshot-nya, itu juga nggak sesuai ya. Harusnya ada. Itu sama kalau ada tugas pemrograman yang ditampilkan hanya output-nya, dari shortcut-nya nggak ditampilkan kan, kita nggak bisa nilai. Seperti itu. Terus yang kedua, isi data tersebut, jadi tanggal lahir dan IPK itu kalian isi. Kemarin kalau nggak salah di tugas 3 itu ada 5 data ya, 5 data ya. Kalian isi field tanggal lahir dan IPK. Yang ketiga, gunakan operator pembanding untuk menampilkan nama dan asal dengan, maksudnya select nama dan asal daerahnya itu ya. Yang IPK-nya lebih kecil 3. Jadi kalian kalau bisa ngisi field IPK-nya itu ada yang 3 ke bawah, ada yang 3 ke atas. Jadi ketika menggunakan query operator pembanding lebih kecil IPK itu 3, ada sebagian muncul, ada sebagian tidak. Selanjutnya, setelah itu tampilkan nama dan jurusan, bukan nama jurusan ya, nama, jurusan, namanya, jurusannya, dan umurnya. Dan tadi kita sudah buat field tanggal lahir. Selanjutnya tampilkan umur masing-masing nama yang ada dalam tabel MHS NIM gitu. Terus tugas yang kelima, tampilkan nama mahasiswa dengan NIM tertinggi. Tampilkan juga nama mahasiswa yang NIM-nya paling tinggi. Terus tampilkan rata-rata IPK dari semua mahasiswa di tabel MHS NIM. Buat laporan dalam bentuk dokumen, isi form di tugas 5. Jadi jangan keliru juga, saya cek tadi ada yang keliru ngisi formnya di kelas 19 B1 ya. Ini kelasnya 19 B2, jadi linknya juga beda-beda.
Jadi jangan sampai ngisi linknya itu salah di kelas 19B1. Makanya perhatikan di bagian semester 4 ya. Di ini ada 19B1, ada 19B2. Pilih 19B2. Terus jangan lupa ganti ke settingan siapa saja yang dapat link ya. Kalau nggak diganti nanti saya nggak bisa buka. Contohnya udah nggak ada ya. Jadi sengaja saya taruh, jadi ada beberapa yang masih nggak bisa dibuka sih di tugas sebelumnya. Makanya di sini saya tulis, sengaja saya tulis ini ya, saya lampirkan link ini, artinya kalau kalian menggunakan Google Drive, ganti dulu ininya, defaultnya itu dibatasi. Kalau dibatasi, saya nggak bisa buka, hanya pemilik file yang bisa buka. Jadi jangan lupa diganti ke siapa saja yang memiliki link. Nanti seperti itu, kalau udah diganti ke siapa saja memiliki link, saya bisa buka. Lebih mudahnya sih kalau kalian nggak yakin bisa dibuka atau enggak, kalian pakai new incognito ya. Ini kalau dibuka di incognito itu langsung kebuka tanpa perlu login Gmail, artinya sudah orang lain yang dapat link itu sudah bisa buka. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Untuk tugas yang tadi Pak, untuk field yang IPK itu kan misalnya contohnya kan 3, sekian, 2, sekian itu pakainya integer Pak ya? Iya, pakainya integer. Kalau bisa integer. Nanti kalau varchar itu nggak tahu, kalau tipe datanya varchar itu dia bisa dicek dengan lebih kecil atau karena dengan kayak kalau tipe datanya itu varchar kemungkinan nggak bisa ya, karena dia dibacanya sebagai karakter bukan sebagai angka. Iya, number. Oke, Ya. terima kasih Pak. Nah, salah satu praktek tugas seperti itu sebenarnya untuk ngasih tahu juga kalian bahwa apa sih perbedaan varchar dan karakter itu. Kenapa kita harus pakai varchar, kenapa kita harus karakter. Nah, ketika kalian menemukan error nanti akan paham. Oh, ternyata kalau berbedanya kalau karakter itu nggak bisa dibandingkan dengan karakter. Biasanya kalau kalian belajar bahasa pemrograman dulu, coding beberapa aplikasi pasti akan menemukan kadang error-error yang tipe datanya integer gitu ya, nggak bisa dibandingkan dengan karakter. Seperti itu. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf Pak, izin Ya. bertanya. Ini berarti melanjutkan tugas yang kemarin ya. Jadi file-nya ditambahin ada nama, ada alamat, ada Jurusan? apa namanya IPK berarti ya, jurusan. Berarti nanti ada totalnya ada berapa? Ada berapa item ya? Berarti nama tinggal ditambahin aja gitu ya? Iya, tambahkan tanggal lahir dan IPK. Oh ya, jurusan umur ya? Jurusan udah ada, berarti umur sama IPK yang ditambahin ya? Enggak, kalau umur dicari tahu nggak usah buat fill ya, nanti seperti contoh di sini, jadi nggak perlu buat fill umur, cukup tanggal lahir dan IPK. Iya. Tanggal lahirnya aja berarti ya? Iya. File-nya. Yang lain mungkin ada yang mau Baik, ditanyakan? Pak. Baik, Pak, makasih. Iya, sama-sama. Saya kira tugasnya nggak terlalu memberatkan ya, maksudnya tugas seperti ini dengan waktu seminggu saya kira cukup lah. Maksudnya apalagi online gitu ya, nggak perlu ngeprint, nggak perlu ketemu gitu ya. Kalau offline, kalau mata kuliah offline seperti ini tuh kalian harus ngeprint dulu, terus nyari dosennya untuk nyerahkan, itu kan butuh waktu lama ya. Keuntungannya online juga mungkin ada beberapa kelemahan, tapi keuntungannya juga ada ya. Kalau perkuliahan online itu kalian nggak perlu ngeprint kertas, jadi mungkin yang sebelum-sebelumnya itu kalau offline tiap tugas harus ngeprint berkali-kali, nyari dosennya untuk ngumpulin. Kalau sekarang online cukup buat laporan, nggak perlu ngeprint, kirim aja. Ya, itu salah satu keuntungannya sih. Ya betul Pak. Iya. Nanti
Ini sampai UTS kurang 2 pertemuan lagi ya. Sekarang pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, nanti setelah UTS nanti langsung ke bagaimana mengkoneksikan bahasa pemrograman ke database, terus nanti buat menampilkan data, edit data, buat laporan, buat sistem login. Itu yang paling penting juga karena login itu masalah keamanan ya. Faktor keamanan juga harus diperhatikan. Dan kalau saya nyanyi contohnya pakai PHP native ya, istilahnya PHP native itu PHP yang nggak pakai framework, karena itu yang paling dasar dulu, kecuali kalau ada yang beberapa sudah pakai framework, sudah terbiasa pakai framework, ya silakan. Tapi kalau saya ngasih contohnya ke yang native, PHP native. Seperti itu. Urutannya memang seperti itu ya. Kalau kalian pelajari dari programmer-programmer di startup itu hampir semuanya belajar dasarnya dari awal itu pemrograman web. Habis itu nanti dia berkembang ke data science, back-end, DevOps, dan lain sebagainya, security. Tapi kebanyakan dasarnya dari pemrograman web, dari PHP MySQL. Seperti itu. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas 3 itu saya keterangannya link ditolak ya, Pak? Itu gimana, Pak? Ya, link ditolak itu linknya nggak bisa dibuka ya. Artinya belum diganti ke yang tadi saya jelaskan. Link ditolak itu Oh, gitu artinya ya, saya Pak. nggak bisa buka. Ntar saya kasih contoh link ditolak itu maksudnya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Yang oren-oren ini biasanya linknya nggak bisa dibuka. Kecuali kalau sudah diperbaiki. Kalau yang ditolak itu saya nggak bisa buka karena belum diganti ke siapa saja yang dapat link. Itu, Pak, punya saya Muhammad Hasbi, Pak. Coba dicek. Oh, Tadi udah di... ya udah diganti. Ya nanti saya cek. Kalau ini udah dibuka ya. Sebelumnya itu nggak bisa dibuka. Artinya link itu ditolak itu saya nggak bisa buka. Di sini tulisannya link tidak bisa diakses. Jadi makanya saya tambahkan gambar ini ya. Nah, ganti ke siapa saja yang memiliki link. Itu maksudnya. Ini sudah bisa dibuka nanti, tapi tunggu update selanjutnya. Karena nggak mungkin saya cek koreksi tiap hari ya, karena gantian dengan kelas lain. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, Pak. Pak, makasih, Pak, infonya, Pak. Iya, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu yang project berbayar juga ya, Pak? Kalau selanjutnya itu belajar ke tahap selanjutnya gitu, Pak. Project itu, ya setahu saya ada 2 tipe yang berbayar sama enggak ya. Bentar. Ini ada 12 pelajaran yang enggak berbayar. Tapi yang berbayar, yang kalau pengen bayar itu nanti semuanya terbuka ya. Akses ke semua ini per bulan kayaknya. Kalian bisa beli di Tokopedia. Tapi yang 12 ini ada yang gratis. Kalau yang SQL sih masuknya ke pemrograman dasar, jadi juga gratis. Mungkin yang berbayar itu, yang ada tulisannya berbayar, saya nggak hafal juga. Kan di sini ada banyak. Kayaknya kalau biasanya ada promo gitu. Saya mau kan belajar HTML. Ya gimana? Ya, saya belajar HTML ke tahap selanjutnya itu harus pakai kupon itu. Ya, Iya. beli Kalau nggak bisa, berarti artinya harus berbayar. Kalau nggak, kalian biasanya ada promo dari ProGet, maksudnya ada pelatihan. Kalau pengen yang versi gratis tapi bahasa Inggris, ini yang saya tahu yang bahasa Indonesia. Sebenarnya versi ini versi internasional ya, tapi ini yang udah diterjemahin ke Indonesia.
Yang full gratis itu Solo ini juga gratis, tapi berbahasa Inggris. Kebanyakan bahasa Inggris ya. Karena pemrograman juga, belajar pemrograman itu enakan juga pakai bahasa Inggris, karena studi Code Academy ini juga gratis. Walaupun ada yang versi sama seperti Proget, ada yang gratis, ada yang berbayar. Sebenarnya banyak ya, kalian bisa. Yang paling rame itu Code Academy untuk ini yang gratis, untuk pemrograman dasar C++, Java. Ini Explorer juga gratis. Makanya kadang saya kuis menggunakan website-website gratis ya, karena saya nggak perlu buat soalnya, sudah ada soal dari website tersebut juga. Kalau kalian sudah menyelesaikan semua soal di kelas ini, kalian bisa dapat sertifikatnya bisa ditaruh di LinkedIn. Yang paling sering dipakai ya Solren atau Code Academy ini ada banyak banget. Banyak yang belajar dari sini. Bisa nambah portofolio. Kalau sudah selesai semua materi di sini, terus bisa dapat sertifikatnya taruh di LinkedIn. Yang pro ini artinya berbayar. Kalau nggak ada tulisan pro-nya, gratis. Seperti itu ya. Untuk referensi juga. Ini juga Solren. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ini juga lumayan. Ini gratis juga banyak. Tapi ya bahasanya bahasa Inggris kalau di Solren, nggak bahasa Indonesia. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak izin live mau berangkat shift malam. Iya, silakan. Kalau nggak ada, saya kira cukup ya pertemuan kita hari ini. Tugasnya juga nggak terlalu membebani. Tugasnya itu hanya untuk menunjukkan kalau kalian paham dari materi yang saya sampaikan itu saja sih. Makanya nggak jauh dari apa yang materi yang saya sampaikan untuk tugas-tugasnya. Kalau nggak ada ditanyakan, bisa saya akhiri. Jadi ini nanti akan saya saya live ya. Nggak saya end, jadi kalian kalau pengen diskusi, silahkan diskusi ketika saya live ya. Kalian bisa gunakan Zoom ini. Kemungkinan sampai 2 jam sih, sampai jam 8, 9, 10 masih bisa dipakai. Terima kasih atas kehadirannya. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.